berjumpa lagi dengan saya Bunda Farah. Baiklah, untuk kali ini, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita meluapkan kasih sayang kita kepada anak kita agar tidak salah. Karena meluapkan kasih sayang yang salah itu akan mengakibatkan anak kita menjadi anak yang pembangkang, egois, dan sampai menjadi anak durhaka gitu. Jadi kita dalam mendidik anak itu porsinya harus pas, tidak boleh dengan kekerasan, juga tidak boleh sayang yang salah gitu. Kan ada sebagian orang tua yang merasa dia memang sangat menyayangi anaknya, sehingga anaknya berbuat sesuatu itu tidak bisa. Dia ingin berbuat ini, udah biar mama aja, udah biar papa aja, udah biar bunda aja, udah kamu duduk aja, nikmati aja hasilnya, udah gitu. Jadi anak tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu karena bundanya atau orang tuanya beralasan bahwa dia sangat sayang, nanti takut ini. Terus lagi anaknya minta beliin ini, oke, langsung dibelikan karena kita mampu ya, atau kita nggak mampu kita cari hutangan agar anak kita itu bisa memiliki barang itu sampai segitunya karena kita sayang. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kurang tepat bunda-bunda ataupun ayah-ayah di rumah, bahwa hal seperti itu kurang tepat. Itu akan bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang egois, yang suka membangkang dan membantah orang tua. Nah, bagaimana sih supaya kita meluapkan kasih sayangnya itu benar gitu, biar jadi anaknya itu penurut gitu. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu jangan memanjakan anak terlalu berlebihan. Jadi anak kita berikan kesempatan untuk, atau kita ajari melakukan sesuatu secara mandiri. Jadi jangan apa-apa orang tua, ada apa-apa orang tua gitu, jangan sampai seperti itu ya. Jadi jangan terlalu dimanjakan anaknya. Yang kedua yaitu biarkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia bermain, pulang main nangis, oh aku tadi bunda, teman-teman itu ngejek aku, seumpama gitu ya, atau teman-teman tadi aku nggak dipinjemin mainan sama teman-teman, dia nangis pulang. Jangan sampai reaksi bunda langsung ke rumah temannya itu dan memarahi temannya anak kita gitu. Itu bisa berakibat buruk. Pertama, anak kita akan dibully pada saat main. Kedua, tidak bisa punya teman karena temannya nggak mau berteman dengan anak kita karena itu si pengadu gitu. Tambah parah ya bunda ya. Jadi kita biarkan dia menyelesaikan masalah sendiri. Pada saat anak kita mengadu kepada kita hanya memberikan solusi. Oh gitu ya nak, seandainya kan tidak diberikan dipinjami mainan gitu. Oh ya, nunggu temannya selesai dulu, atau minjam yang mainan yang lain, mungkin itu mainan yang disukai teman kamu gitu, kamu mainin yang lain gitu, seperti itu. Jadi anaknya yang disuruh seperti itu, diajari berbicara kepada temannya, bukan kita yang menyelesaikan masalah ya bunda ya. Yang ketiga adalah disiplin mendidik anak itu, kita harus disiplin gitu. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh, kita harus senantiasa mengingatkan anak kita. Lebih efektif mengingatkan anak itu pada saat mau tidur. Kita mau mendongeng, selipkan di dalam dongeng-dongeng mau tidur itu kisah-kisah anak yang bandel akibatnya gimana gitu, anak yang baik akibatnya gimana. Di kisah-kisah dongeng itu diselipkan seperti itu. Kalau bundanya lebih kreatif, bisa buat dongeng sendiri gitu, ala-ala bunda. Tadi kejadian tadi siang, ibaratnya dia nggak mau berbagi dengan adiknya atau dengan kakaknya, mungkin bisa inisiatif dongeng gitu. Kalau orang nggak mau berbagi akibatnya ini, seperti itu. Nanti dia bisa berpikir, oh gitu, bisa lebih menyerapnya seperti itu. Atau enggak, ibunda sambil menidurkan anaknya sambil diberikan nasihatnya, tapi jangan seperti menyuruh gitu. Kadang anak-anak itu nggak mau.
Ya nasihatnya seperti contohnya gini, seumpama anak tadi itu kakak atau adik atau bunda manggilnya apa, nggak boleh kayak gitu, itu namanya nggak sopan, itu harus seperti ini gitu, harus ini seperti itu. Pada saat tidur itu lebih meresap, karena itu yang dilakukan kedua orang tua saya gitu kepada saya dan adik-adik saya. Lalu yang keempat yaitu selalu memberitahu anak kita bahwa itu salah, ini salah. Jangan bunda atau orang tua, ayah bunda, jangan capek-capek, jangan bosen memberitahu anak apa dia melakukan salah, jangan langsung saat itu kamu salah gitu, tidak boleh. Maksudnya begini, diingatkan saat kan dia melakukan atau bermain ke rumah orang bersama kita dan dia melakukan hal yang tidak sopan atau berjingkrak-jingkrak di sofa gitu kan, kita tegur di situ aja, tidak pantas sayang, nggak boleh duduk di sini, duduk yang bagus gitu, ini rumah orang, malu nanti gitu. Atau nanti pas di rumah kita bilangin lagi, itu tuh namanya malu, itu namanya perbuatan yang nggak boleh sayang, itu malu dilihat orang. Nanti kok jingkrak gitu nanti sakit, jatuh nanti kakinya sakit gimana gitu. Jadi kita nggak bosan-bosannya selalu mengingatkan hal yang memang tidak boleh dilakukan dan hal yang boleh dilakukan, penekanan atau hal yang boleh dilakukan contohnya memberi sedekah, menyapa, terus ya hal-hal yang positif lah begitu. Lalu yang kelima, jangan berikan anak apa yang dia inginkan. Jadi kalau dia ingin beli mah, aku ingin mainan itu, kawanku udah punya semua, aku belum gitu. Sesekali boleh kita menuruti pada saat itu, tapi tidak boleh setiap saat dia meminta kita harus membelikan. Walaupun kita punya, walaupun kita mampu, apalagi kita nggak mampu ya. Jadi biar anak itu berpikir seperti ini, dia mendapatkan sesuatu itu harus dengan usaha. Jangan dibangun pola pikir anak kita bahwa kita mendapatkan sesuatu tuh apa yang dia mau selalu ada, apa yang dia mau selalu ada. Jangan dibangun seperti itu ya ayah-ayah dan bunda-bunda di rumah, karena itu akan membangun pola pikir egois anak kita. Jadi dia nanti dia terbangun gini, aduh yang penting aku harus dapat ini, bisa nggak bisa, biasanya dia karena selalu dapat apa yang dia inginkan gitu. Kalau kejadiannya hanya mainan, kita bisa membelikan. Kalau waktu dia dewasa dia menginginkan seorang pasangan atau mencintai seseorang, orang itu kan nggak bisa dipaksa, bisa dibeli dengan uang seperti barang gitu. Terus dia nggak bisa mendapatkan, kan nanti dia bisa melakukan suatu hal yang negatif atau malah melukai diri sendiri kan begitu. Jadi kita jangan selalu memberikan apa yang dia inginkan. Jadi kadang-kadang boleh kita sesekali gitu kita berikan, dan kalau dia meminta gitu kan kita bisa alasan, oh ya nabung dulu ya nak, nggak apa-apa kita bilang ini mahal harganya, nabung dulu, nanti uang saku sekolah itu biar dia nabung atau 1.000 atau 500 nggak masalah, yang penting dia masukkan ke tabungan sambil kita mendidik dia untuk hemat gitu. Nanti setelah 2 minggu, 3 minggu dibuka tabungannya, walaupun nggak cukup kan nanti kita yang tambahin, yang penting dia udah usaha. Jadi kita membangun pola pikir dia itu, oh iya memang kalau mendapatkan sesuatu tuh harus ada usaha ya. Ternyata bunda sama ayah itu kalau mau beli sesuatu tuh harus kerja dulu gitu, kalau udah ada uang baru beli gitu, walaupun kita punya gitu ya bunda ya dan ayah di rumah. Lalu yang keenam adalah biasakan anak mandiri secara dini, di usia dini. Mandiri di usia dini ada di video saya sebelumnya, bisa ditonton sama ayah dan bunda di rumah, bagaimana cara mendidik anak mandiri di usia dini. Nah, jadi kita harus tega kepada anak kita, jangan aduh nanti dia nggak bisa ini. Mendidik usia dini itu gimana? Maksudnya kalau dia udah usia 1 tahun, dia udah bisa menyuap makanan ke mulutnya sendiri,
ajari dia makan sendiri, nggak apa-apa. Dia mau berantakan kita kasih tempat. Kalau nggak ada meja makan untuk khusus bayi mahal kita beli aja apa itu namanya, nampan yang lebar bulat itu atau tempeh gitu orang Jawa bilangnya, yang bersih gitu ya, bersih ya, udah bersih khusus untuk makan anak kita, nggak apa-apa. Di situ dia makan, di situ dikasih piring kecil tapi ya piring untuk tempat makanan gitu, dari dia makan, jadi nanti berepotan kemana-mana tetap di situ kan gitu, nanti dia makan gitu, kita biarkan dia mandiri makan, mau diserah-serah nggak masalah, nanti kita yang bersihkan gitu. Tapi ya itu tadi harus kita harus tega membiarkan dia melakukan aktivitasnya sendiri agar tidak tergantung kepada kita. Nanti kalau udah besar, kalau apa-apa semua kita nanti dalam bergaul dia kesulitan sekali, kasihan seperti itu ya. Baiklah, sekian video dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi ayah dan bunda, juga bagi calon-calon ayah dan bunda di luar sana. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.